senang sekali kita bisa berkumpul di sini untuk devotion kita pada hari ini. Dan saya juga mau menyapa yang mengikuti devotion kita melalui Zoom. Di kitab Yesaya 6 ayat 8 firman Tuhan berkata, "Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan aku utus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku." Ayat ini menjadi pengingat bahwa Tuhan senantiasa memanggil umatnya untuk mengambil bagian dalam karyanya di dunia. Panggilan itu bukan hanya untuk Nabi Yesaya, tetapi juga untuk kita semua pada hari ini. Tuhan mencari hati yang siap untuk berkata, "Ini aku Tuhan." Bukan karena kita sempurna, tetapi karena kita bersedia. Dengan kerinduan untuk merespons panggilan itu, mari kita bangkit berdiri. Kita naikkan satu pujian yang berjudul "Here I Am Lord". Kasih atas berkat-Mu sehingga kami dapat berkumpul bersama untuk ibadah devotion hari ini tanpa kurang suatu apapun. Berkati ibadah kita pada hari ini biar apa yang disampaikan oleh hamba-Mu yang akan menyampaikan firman dapat menjadi rema dalam hidup kami. Berkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir. Tim yang bertugas supaya dapat berjalan tanpa kurang suatu apapun. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu.
Saudara sekalian, hari ini tema ibadah kita adalah Go Tell It Mountain yang akan disampaikan oleh Bapak Yoke pribadi. Sebelum mendengarkan firman, mari kita naikkan satu pujian berjudul Tuhan Aku Rindu. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang kudus, adalah satu kesempatan yang indah Bapa. Apabila kami dapat mendengarkan firman-Mu, apabila kami dapat memperoleh hikmat dari Engkau untuk memahami kebenaran firman-Mu. Dan biarlah Tuhan, apa yang akan kami sampaikan pagi hari ini bukanlah berasal dari kekuatan kami sendiri, tetapi adalah karena urapan-Mu, karena hikmat yang datang daripada-Mu, sehingga Tuhan, kami semua anak-anak-Mu boleh menikmati makanan yang datang daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Ini kayaknya tadi sebetulnya udah selesai khotbahnya disampaikan Bu Sheila ya. Ya oke, judul hari ini menarik sih. Go Tell It on the Mountain. Ya, ini lagu sebetulnya udah lama banget saya nggak nyanyiin, jadi sebetulnya agak lupa gitu ya. Tapi waktu disebutin tadi Pak Yusak juga ngingetin. Saya kasih judul ini karena supaya lebih lebih casual gitu ya Pak Yusak ya. Oke, Go Tell It
on the mountain itu sebetulnya adalah frasa atau judul ya dari lagu Kidung Rohani Natal yang diciptakan oleh kaum Afrika Amerika. Oke. Dan ini merupakan satu proklamasi rohani bagi mereka. Ya, frasa ini menekankan pentingnya menyebarkan kabar baik bagi mereka. Kenapa? Karena sebetulnya mereka tuh lagi hidup dalam masa perbudakan dulu waktu ciptakan ini. Mereka ingin memperoleh pengharapan. Ya, dan itu yang sebetulnya mereka harapkan adalah pembebasan dari Tuhan. Ya, supaya mereka juga boleh terus berharap dan bertahan dalam situasi dan kondisi yang tentunya sangat menyulitkan sebagai sebagai budak gitu ya. Kemudian juga ini adalah satu dampak budaya karena itu adalah lagu-lagu Natal gitu ya. Jadi kita sebetulnya seringkali nyanyikan ini dengan sukacita dan menimbulkan pengharapan. Kemudian ini referensi sastra ada juga nih di sini saya dapatkan ya. Ini adalah judul novel karya James Baldwin yang mengeksplorasi tentang identitas, mengeksplorasi tentang iman dan pengalaman dari orang Afrika Amerika. Jadi secara keseluruhan sebetulnya Gotel It on the Mountain itu adalah panggilan bagi kita supaya kita mau melakukan pekerjaan Tuhan sebagai pelayan firman sebetulnya. Oke, mari kita masuk ke screen yang berikutnya. Halo? Ya, oke. Ya, screen yang kedua ini, makanya langsung ke topiknya lah, ya, menjadi pembawa firman Tuhan. Kenapa jadi pembawa firman Tuhan? Karena ini adalah satu amanat agung Kristus. Biasanya orang kalau mau meninggal, dia kasih wejangan-wejangan itu diperhatikan sungguh-sungguh kan. Kita kepengen supaya bisa memenuhi permintaan itu. Ini yang minta adalah Tuhan Yesus. Makanya disebut sebagai amanat agung. Mari kita buka Matius 28 ayat 18 sampai 20. Oke, ya 18 dulu ya. Yesus mendekati mereka dan berkata kepadaku, telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi ini adalah satu amanat agung ya. Dan kalau kita perhatikan, Yesus itu memberikan ini sebagai perintah, bukan cuma sebagai himbauan gitu ya. Jadi ini adalah sesuatu yang benar-benar adalah perintah yang harus kita lakukan setiap kita. Dan untungnya kita bekerja di Yaski karena kita punya visi apa? Oke, terima kasih semuanya, ingat ya. Christ to the world by media. Jadi kita memang harus menyampaikan berita tentang sukacita dengan kehadiran Yesus di dunia. Kemudian kita juga tahu bahwa dengan amanat agung ini, kalau kita sudah jalankan, yang akan kita lihat adalah memperluas kerajaan sorga. Yesus ingin agar kebenaran Injil tersebar ke seluruh dunia. Kenapa? Karena dengan tahu firman Tuhan, dengan mengenal siapa Yesus, dengan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka diselamatkan. Ya, tadi pagi saya nonton YouTube sebentar. Ya, ada satu orang Muslim di Syria yang pindah ke Jerman, gitu ya. Kemudian di sana dia kena sakit dan jantungnya berhenti selama 12 menit. Tapi dalam kematian yang 12 menit itu yang dia lihat apa? Dia tahu-tahu dibawanya ke neraka. Dan yang dia lihat adalah orang-orang yang dia kenal, termasuk bapak ibunya. Karena dia itu memang adalah keluarga
imam-imam masjid gitu, ya. Dan ternyata di situ dia melihat bahwa hidupnya sungguh rugi gitu, karena dia sudah melakukan pekerjaan itu luar biasa lama di keluarganya turun temurun, tapi ternyata kok ujung-ujungnya dibawa ke sana. Tetapi ada satu sosok di belakang dia dari kegelapan itu yang menghampiri dia, jubah putih, kita semua tahu pasti itu adalah Yesus, ya. Dan Tuhan bilang, ini bukan waktumu, tetapi aku mau supaya engkau menyampaikan berita ini kepada semua orang. Oke, dan pada waktu dia bangun, dia nangis, dan dia memberitakan itu, padahal sebetulnya di Jerman pun, walaupun dia itu bukan negara yang sebetulnya mempersekusi orang Kristen gitu ya, dia dipersekusi oleh teman-teman dari masjid yang dia pimpin di Jerman. Bahkan kakaknya sendiri datang spesial bawa pisau untuk bunuh dia. Ya, tetapi dia bilang, sebelum kamu bunuh saya mau cerita dulu. Dan kakaknya bergetar, bertobat saat itu. Ya, itu adalah satu hal yang luar biasa, ya. Sekeluarganya ketakutan, tapi sekarang mereka paham bahwa saya buang waktu. Apa yang saya lakukan, semua effort yang saya lakukan itu sia-sia. Dan keadaannya dia, kehidupannya menjadi satu waktu yang urgent buat dia untuk menyampaikan masalah ini kepada orang-orang. Karena bagi Tuhan, dia itu mengasihi siapapun juga. Dan Tuhan mau orang yang dikenal sama orang ini harus pernah mendengar tentang firman Tuhan supaya punya kesempatan juga untuk diselamatkan. Dan waktu kakaknya berubah, dia bilang, it's worth it. Ya, walaupun dia menderita luar biasa. Oke, jadi memperluas kerajaan sorga. Kemudian yang ketiga adalah mentaati perintah Kristus. Ya, jangan dikira bahwa kalau kita mentaati perintah Kristus, Allah itu adil. Maka waktu saya melakukan perintah Kristus, saya jadi kaya raya. Waduh, itu teologi yang ngaco itu. Kita lihat orang yang pengorbanannya luar biasa, Paulus. Sebelum dia menjadi Kristen, dia itu kaya. Dia itu dibekali dengan otoritas. Dia itu luar biasa. Tapi begitu dia jadi Kristen, sebaliknya, sepanjang umurnya dia dipenjara. Tetapi di situ secara luar biasa dia bisa ketemu dengan kaisar. Kalau dia orang biasa-biasa saja nggak sempat ngomong ke kaisar kan. Dan kesempatan itu dia pakai untuk memberitakan firman. Kemudian yang keempat, di situ ada tentang pertumbuhan gereja ya. Melalui pemberitaan Injil, gereja Kristus itu akan terus bertumbuh, berkembang. Dan ini memungkinkan semakin banyak orang yang bergabung dalam persekutuan orang percaya. Kemudian yang terakhir adalah hal paling penting, yaitu misi keselamatan dilakukan. Ya. Kemudian next screen. Dan kita tahu sebetulnya penyampaikan firman itu bukan gratis, bukan gampang, bukan memberikan kepada kita kesempatan untuk meroleh pekerjaan yang menjanjikan duit yang banyak gitu ya. Bukan. Tapi banyak tantangan di situ kalau kita menyadari sungguh-sungguh bahwa menyampaikan firman adalah sesuatu yang penting. Yang pertama, tantangan pribadi. Ya, tantangan pribadi pertama apa sebetulnya? Seorang hamba Tuhan itu baru bisa menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan yang Tuhan mau kalau dia punya hubungan yang erat dengan Tuhan. Kalau dia nggak punya hubungan erat dengan Tuhan, gimana mau menyampaikan firman? Ya, kemudian tentunya dia juga harus belajar firman Tuhan secara konsisten. Jangan bilang, oh tenang aja nggak usah belajar, ntar saya di depan saya bisa khotbah, nggak usah baca buku, Roh Kudus mimpin. Oke, itu bukan sesuatu yang baik gitu. Karena sebetulnya apa yang dia sampaikan jadi apa yang dia pernah dengar. Tetapi yang Tuhan mau adalah kita betul-betul memahami Alkitab itu apa, firman-Nya apa. Ya. Jadi kita pelajari supaya kita berbuah. Kita buka Yohanes 15 ayat 4 deh.
Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi kalau nggak ada hubungan sama pokok anggur, bisa nggak seseorang menyampaikan firman dengan benar? Buahnya keluar nggak? Nggak keluar. Dia sendiri rantingnya jadi kering, ya. Jadi harus ada keterikatan dengan Tuhan. Kemudian tantangan pribadi itu ada lagi yang lain, godaan, kelelahan, tekanan, ya, macam-macam. Tadi saya cerita tentang seorang yang di Jerman tadi, itu godaan dan tekanan luar biasa. Ya, keluarganya terutama istrinya sebetulnya agak ingin menyerah. Karena kok ikut Tuhan malah dikejar-kejar gitu, ya. Tapi ternyata sebetulnya memang itu yang harus dilakukan. Pilih mana pandangan kita supaya keselamatan itu menjadi sesuatu yang urgent, atau kita mau menikmati pekerjaan pelayanan itu untuk dapat penghasilan. Mana yang lebih penting? Oke. Kemudian yang berikutnya adalah mempertahankan integritas moral dan etika Kristen dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kalau kita lihat di 1 Timotius 4 ayat 12, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Itu harus dipertahankan, ya, integritas moral dan etika. Itu harus dijaga, jangan sampai lepas. Karena kalau itu lepas, sulit kita. Karena Tuhan mau kita menjadi teladan, bukan menjadi pemberita doang. Karena pemberitaan itu akan tersampaikan dengan baik apabila orang itu juga apa yang dia bicarakan sama dengan apa yang dia aplikasikan dalam hidupnya. Ya, ngomongnya ikut Tuhan, tapi ternyata cara hidupnya, cara bicaranya, cara berinteraksi dengan orang tidak sesuai dengan firman. Waduh, susah. Orang akan sulit untuk bisa memahami firman Tuhan dengan begitu. Kemudian kalau kita lihat lagi, banyak orang merasa takut atau malu untuk berbicara tentang iman mereka, ya, terutama di lingkungan yang tidak mendukung, bahkan memusuhi. Kita itu berapa persen di Indonesia, Pak Jansen? Ya, 11%. Ya, sebetulnya 10% sih. 10% itu Kristen dan Katolik. Oke, artinya Kristen. Itu sedikit dibandingin orang yang tidak mengenal Kristus. Jauh lebih besar mereka. Dan persekusi seperti yang terjadi di Cidahu kemarin memperlihatkan bahwa orang cuma bersekutu begitu aja bisa banyak gangguan. Ya. Jadi rasa takut itu bisa terjadi. Yang kedua adalah rasa malu. Ya, takut karena persekusi, malu karena takut dipikir sok suci. Ya, mendingan kita dibilang sok suci atau mendingan kita gabung dengan cara hidup yang nggak benar. Banyak orang, wah, saya mana bisa mingle sama kelompok itu kalau saya sok suci. Salah. Ya, kita harus tetap suci, tetap kudus, tetap menyampaikan kebenaran firman dalam contoh kita sebagai teladan, bukan untuk sok suci, tetapi memang itulah yang Tuhan mau. Kita tahu kebenaran kan? Kalau kita hidupnya justru sebaliknya di dalam satu kelompok, itulah yang namanya munafik. Ya, banyak orang, kamu kan masih darah dan daging, kamu butuh duit, kamu butuh kesenangan, jangan munafik lah. Ketipu kita dengan kalimat yang itu. Kelihatannya benar, tapi salah. Kita tuh menjadi teladan karena kita tahu Tuhan perintahkan apa. Dan kita memahami identitas kita sebagai anak Allah. Ya. Kalau kita baca dari Amsal 29 dan 25. Takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Tadi kita bacakan dari Matius 28 ayat
berapa 18 sampai ke 20 dinyatakan bahwa Tuhan itu memiliki kuasa atas langit dan bumi gitu, ya kan? Dimanapun juga, surga dan dunia itu udah dikuasai oleh Dia. Ya, kita punya pelindung bukan tentara, Tuhan. Apa yang ditakutin? Ya, nanti kita akan bicara tentang keadilan yang beberapa kali saya sampaikan dalam minggu ini, gitu kan? Kapan-kapan gitu ya. Apa sih artinya keadilan? Next. Oke, sekarang tentang tantangan pelayanan, yaitu adalah poin yang kedua. Pelayanan itu sebetulnya memang kita harus menyediakan waktu untuk mempersiapkan apa yang mau kita sampaikan. Untuk melihat situasi, untuk melihat relevansi dari apa yang kita mau sampaikan. Itu adalah tantangan pelayanan. Dan banyak orang sebetulnya dia nggak peduli, pokoknya hari ini temanya ini gitu. Dan dia nggak memperhatikan audiensnya, ya, congregationnya. Apakah kita mau kasih dia pengetahuan tentang kebenaran dalam konteks yang jauh berbeda? Enggak, ya, mestinya konteksnya adalah sesuai dengan lokasi mereka, di mana mereka berada, walaupun ada juga tambahan tentang pengetahuan firman yang perlu dia disampaikan supaya mereka punya referensi antara situasi di mana dia berada dan juga dengan firman Tuhan yang menjadi dasar dari segala yang dia pelajari. Oke, kemudian yang berikutnya tantangan pelayanan itu adalah menghadapi penolakan, kritik, penganiayaan, ketidakpercayaan dari orang yang dilayani, ya, itu juga sebetulnya menjadi kendala juga bagi seorang penyampai firman. Dan kita seharusnya nggak perlu sampai dihadapkan dengan hal-hal begitu dan kita jadi ciut, ya, jadi ciut. Oke, karena kalau kita lihat di Matius 5 ayat 10 sampai 12, Yesus berkata, ya, kalau dipikir ngapain Yesus berkata ini? Karena memang kenyataannya kita akan hadapin nih. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang punya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Ya, kalau zaman sekarang jadi hamba-hamba Tuhan hidupnya marah glamor. Ya, kalau zaman Kristus dianiaya, zaman sebelum Kristus dianiaya. Ya, mestinya situasinya sih, saya sih nggak kepengen sih menghadapi situasi teraniaya. Tetapi kalau memang harus situasinya teraniaya, kita sebagai pemberita firman, ya, kita yang punya visi apa tadi? Christ to the world by media, jangan khawatir teraniaya, jangan malu bawa nama Tuhan. Ya, kemudian ada satu kendala lagi yaitu motivasi, ya, karena seringkali juga motivasinya kurang karena misalnya kekurangan resources dan lain sebagainya. Ya, kemudian yang sebetulnya kita bisa atasi itu adalah satu ini nih, kurangnya pengetahuan dan keyakinan. Susah kita untuk melayani karena kita pengetahuannya kurang. Kenapa? Karena kita nggak mau belajar dengan lebih baik, nggak mau mencoba untuk mengetahui apa sih yang dimaksud firman ini. Ya, misalnya PA yang disampaikan Pak Yusak hari Senin, gitu ya, diterima hanya pada waktu duduk di situ aja, tapi dia nggak mempersiapkan diri untuk bisa memahami apa sih yang mau disampaikan. Kan bahan udah disampaikan sehari sebelumnya. Pelajari dulu supaya kita bisa mengikuti dan memahami dengan baik. Terus minggu depan ditanya, minggu lalu kita belajar apa? Pada tengok-tengokan, nggak tahu, lupa. Ya, itu saya coba sih, saya pengen tahu. Ternyata betul lupa. Ya, ya walaupun dikasih clue sedikit, langsung ingat. Oh iya, ngomongnya ini gitu. Ya, jangan sampai itu terjadi karena susah, kurang pengetahuan dan keyakinan. Seringkali kita jadi
susah ingat, gampang lupa. Repot kan gitu. Susah ingat, gampang lupa itu penyakit yang paling berat loh. Ya biasanya orang-orang di atas 80 tahun baru ngalamin itu sebenarnya. Kita masih muda loh. Ya, saya juga walaupun putih masih muda. Oke, tantangan kontekstual. Ya. Saya sebetulnya paling sering banyak dengar kata kontekstual itu waktu saya masuk ke Yaski. Ya, terutama karena ada beberapa radio yang dipersekusi, itu kan ya, selalu ngomongnya kontekstual. Dan itu yang menyebabkan saya semakin memahami arti dari kontekstual. Ya, tetapi sebetulnya pemahaman yang paling kita harus tahu itu adalah tentang beradaptasi dengan budaya, tradisi, dan kebutuhan unik dari komunitas yang dilayani. Untuk apa? Untuk bercampur dengan mereka? Bukan. Untuk mencari opportunity. Kapan saya bisa masuk dengan kontekstual yang seperti ini? Ya, di Yaski atau di radio itu mesti begitu polanya. Kita mempelajari konteksnya masyarakat atau komunitas itu bukan untuk jadi berbaur begitu aja, tetapi kita cari kesempatan di mana saya bisa menyampaikan firman. Dalam kondisi apapun, sebutlah nama Yesus. Sebutlah nama Tuhan. Puji Tuhan. Oh, Tuhan Yesus baik. Ya, kata-kata itu tuh mempengaruhi komunitas. Untuk apa? Untuk mereka bisa lebih mengenali bahwa Yesus itu bekerja dalam hidup kita sebagai seorang yang harus menjadi teladan. Bagaimana dengan tantangan sosial, ekonomi, politik saat ini? Seringkali kita kebingungan, waduh orang yang mau saya layani lebih kaya nih daripada saya. Waduh orang yang mau saya layani nih menteri loh. Ya, orang penting, orang gede. Sekarang saya tanya, gedean mana dia sama Yesus? Ingat bahwa yang kita layani itu adalah Yesus, bukan orang itu sebetulnya. Tetapi kita melakukan tugas yang Tuhan berikan. Ya, itu kontekstual juga. Kita mesti belajar bagaimana kita bisa mingle dengan orang-orang dengan level seperti itu. Kemudian mempertahankan keseimbangan antara menyampaikan kebenaran firman dan bersikap relevan dengan zaman. Ya, pernah dengar nggak ada orang naik taksi, ya mama boleh nggak saya nyalain musik? Nggak boleh, memang zaman Nabi ada musik. Ya, jangan sampai begitulah. Ya, kita harus ingat, kita hidup di abad 21, tahun 2025. Ada AI. Itu bisa bantu kita untuk menyampaikan kebenaran firman. Ya, lakukan keseimbangan dengan ngikutin apa yang ada dan kita pakai itu sebagai opportunity, sebagai resources kita. Oke, dan jangan malu atau terus merasa tidak cukup pengetahuan atau senantiasa merasa tidak mampu. Ingat, yang Tuhan pilih itu bukan sarjana waktu dia datang ke dunia. Yang dia pilih adalah nelayan. Oke, memang betul, tapi dia kuliahnya akhirnya 3,5 tahun dengan Yesus sendiri. Dan jam SKS-nya jauh lebih banyak dari orang kuliah. Ya, itu pun masih banyak melakukan kesalahan. Jadi kalau takut salah bersikap dan lain sebagainya, itu bukan alasan untuk kita menghindarkan diri dari melakukan pelayanan. Ya, kita buka dari Filipi 4 ayat 13. Oke. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi janganlah tantangan-tantangan ini menghentikan kita untuk bisa menyampaikan firman. Ya, kita harus tetap jalanin. Dan yang paling saya sebetulnya agak khawatir, ya khususnya di tempat lain sih, bukan di sini. Ya, orang itu apatis atau merasa kurang urgency.
Ya, menyampaikan firman besok masih bisa lah. Ya, atau udahlah biarin dah, itu bukan urusan gua gitu ya. Repot kita ntar. Kita harus masuk dalam waktu yang bagaimanapun juga. Jadi jangan berpikir wah nantilah kalau situasinya udah lebih enak baru saya nyampein firman. Enggak. Di mana ada kesempatan, pakai. Jangan apatis, jangan merasa kurang urgensi. Kalau tadi cerita yang pertama saya sampaikan lagi. Kira-kira orang itu akan kesal nggak sama orang Kristen yang tidak pernah ngasih tahu dia situasi seperti itu? Saya capek kerja, ya kadang-kadang pergi dari sini ke tempat sana dakwah gitu ya, tapi ternyata dia nggak selamat, a waste of time. Jadi kalau kita sampaikan dan itu menjadi satu hal yang urgent gitu kan, bagi kita takut dia mati gitu ya, takut dia binasa, hal seperti itu kan bisa diatasi. Ingat, keselamatan itu bukan karena kita. Keselamatan itu karena Tuhan. Yang kita perlukan adalah taat, sampaikan firman. Sampaikan aja. Ya, jangan maksa, wah, kalau saya nyampein harus ada yang selamat. Itu urusan Tuhan. Tapi pekerjaan yang Tuhan perintahkan itu harus jalan, ya. Kemudian kekhawatiran kebutuhan materi, ya ini nggak tahu lah, ini zaman dulu lah. Zaman sekarang banyak orang pengen jadi pendeta karena jemaatnya perpuluhannya gede-gede, gitu kan? Kalau zaman dulu dia ketakutan jadi hamba Tuhan. Ya mudah-mudahan sekarang nggak lagi gitu. Tapi jangan berpikir perpuluhannya gede-gede ya. Berpikirlah ini kerjaan Tuhan. Oke? Kemudian screen berikutnya. Oke, di sini ada contoh keraguan tokoh Alkitab, ya. Jadi saya juga nggak menutup mata bahwa kadang-kadang kita juga ragu, kita juga punya rasa takut. Ya, ini ada contoh 3 orang nih. Di sini saya tulis Musa, Yeremia dan murid Yesus. Waktu Musa diminta untuk pergi, Musa berkata kepada Tuhan, "Siapa aku ini sehingga aku harus pergi kepada Firaun membawa orang Israel keluar dari Mesir?" Orang diajak kabur kok dari Mesir. Kalau kita dengar ceritanya, betul nggak? Musa itu asalnya kan kabur dia dari Mesir. Kok Tuhan suruh dia balik lagi ke Mesir, bawa orang pergi untuk nyembah. Ya, kemudian satu, ya itu Musa. Lalu Musa lagi dia bilang, apabila aku pergi kepada orang Israel, ya, siapa yang aku mau beritakan? Siapa namanya? Karena dia nggak tahu. Ya, dan Tuhan bilang aku adalah aku. Ya, dikasih tahu. Kemudian kedua ya, baru 2 nih. Ya, dia takut. Yang kedua adalah dia nggak kenal, ya, dia takut nggak kenal. Yang ketiga apa? Dia takut orang yang disampaikan nggak percaya. Ntar jangan-jangan mereka bukannya percaya malah gebukin saya gitu kan. Karena nggak percaya, ya. Kemudian yang keempat, Tuhan, aku tidak pandai bicara. Terus yang kelima, Tuhan, udah dah, utus siapa aja deh yang lebih pantas. 5 kali nolak Tuhan. Musa, orang yang sehebat itu. Dan kita melihat contoh itu sebetulnya membuat kita berpikir, ternyata Tuhan begitu maha kuasa sehingga Musa yang kabur dari Mesir, dia bisa balik lagi dan dia bawa orang Israel keluar untuk pergi menemui Tuhan. Ada yang tahu jumlahnya berapa? Berapa? Ada yang tahu? 600.000 jiwa laki-laki. Oke, itu kira-kira. Berarti kalau dikalikan dengan 4 bisa 2,4 juta orang. Ya. Itu kalau dikalikan 4 tuh istri sama anak 2. Belum lagi kambing domba gitu ya. Kemudian sapi. Gampang nggak mimpin orang begitu? Sulitnya bukan main. Ya.
tetapi Tuhan memampukan Musa. Apakah Tuhan masih bisa memampukan kita untuk melakukan hal itu? Waktu Yesus di dunia dia bilang nanti pada waktunya kamu akan melakukan hal-hal yang lebih besar daripada aku. Jadi sebetulnya Tuhan itu memberi kita tugas lebih besar daripada apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Oke? Dan kalau kita percaya bahwa Tuhan berkuasa atas surga dan bumi, kita nggak usah khawatir. Oke? Yeremia. Ya, tadi yang disampaikan Yesaya ya. Lupa. Iya kan? Ya jangan susah ingat, gampang lupa ya. Oke. Yeremia 1 ayat 6 itu bilang, maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara sebab aku ini masih muda. Ya, jadi memang betul saya juga gitu sih. Ya, saya itu nggak gampang bicara. Karena saya orang IT gitu kan, kalau ngomong keluarnya coding. Gitu ya. Tetapi harus belajar. Jadi terpaksa belajar dan ya, walaupun nggak sempurna bisa, gitu ya. Padahal udah tua. Ya, kalau di situ ditulis aku ini masih muda loh, bukannya justru bagus masih muda. Ya, lebih bagus masih muda udah ngomong Tuhan daripada tunggu udah tua. Oke? Kemudian kalau lihat contoh tadi kan saya nyebut juga murid-murid gitu ya. Petrus itu ditunjuk oleh Tuhan ya, di atas batu karang inilah aku akan mendirikan gerejaku gitu kan, jemaatku. Gereja yang pertama itu di atas Petrus, seorang yang baru saja ngapain? Menyangkal Yesus. Ya, jadi kita bisa lihat bahwa bukan sesuatu yang gampang. Dan Petrus itu setelah dia menyangkal yang dilakukan apa? Dia ngumpet di mana-mana. Ya, tetapi setelah Tuhan Yesus sendiri kasih Roh Kudus di ruang atas, berapa orang bertobat sekaligus? 3.000 laki-laki juga. Berarti bisa jadi lebih. Oke? Yesus khotbah 5.000 orang, mereka cuma dapat roti sama ikan. Ya, Petrus khotbah 3.000 orang bertobat. Hebatan mana? Ya, hebatan bagi ikan sama roti ya. Ya, enggak lah. Harus hebatan yang bertobat. Tapi memang itu yang Tuhan mau. Dan dia meminta kita untuk berperan serta dalam misinya. Oke, next. Nah, ini adalah yang mendorong kita mau membawa firman. Ya, satu, karena itu adalah perintah agung. Yang kedua adalah kebutuhan mendesak dunia yang kalau kita lihat sekarang semakin menghilang. Tahu nggak bahwa orang sekarang kalau mau pergi ke Eropa, itu pesawatnya banyak yang di-cancel. Karena dia terbang lewatin Timur Tengah. Dan Timur Tengah itu banyak yang udaranya ditutup. Ya, ada beberapa teman saya mau pulang, di-cancel, dia akhirnya nginep lagi. Sampai hotel yang dia pakai itu di Eropa, itu penuh banget karena orang itu nggak berangkat. Ya, itu yang terjadi. Kemudian kalau kita lihat jadi semakin mendesak gak untuk bisa menyampaikan firman? Semakin urgent, ya. Dan perintah agung Kristus itu sudah nggak bisa kita terima, kita pikirin dulu baru kita sampaikan, enggak. Kita terima langsung sampaikan, ya. Waktunya pendek. Kalau Yesus memberi contoh di Matius 9 ayat 36, ya. Melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus dan oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Gimana zaman sekarang? Lebih banyak orang yang kondisinya seperti itu sebetulnya. Dan kita di Yaski melihat hal seperti ini banyak nggak? Banyak sekali. Oke. Jadi urgensi itu semakin jelas. Kemudian
Yang ketiga, dorongan yang berikutnya itu adalah kuasa Roh Kudus. Ya, kita lihat Tuhan Yesus itu waktu dia pulang kembali ke surga, itu dia tidak membiarkan kita seorang diri, tidak membuat kita yatim piatu. Ya, tapi dia memberi kita Roh Kudus. Dengan begitu kita sudah dimodalin sebetulnya, modal yang luar biasa. Ya, sehingga kita dengan dengan modal itu sebetulnya kita udah bisa langsung jalan. Oke. Dan kalau kita lihat 1 Korintus 2 ayat 4 sampai 5, apa yang Paulus katakan? Ya. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan Roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia tetapi pada kekuatan Allah. Saya menyampaikan firman ini dengan bahasa yang begitu sederhana, karena saya tahu hikmat saya sangat terbatas. Ya, tetapi Roh Kudus itu adalah kekuatan saya. Roh Kudus itu memberikan keyakinan buat saya untuk menyampaikan hal ini. Sehingga kalian itu nggak nempel sama saya, bukan, nggak bisa. Nggak ada gunanya nempel sama saya. Nempel sama Kristus. Saya lebih tua dari hampir semua orang di sini, mungkin kecuali Pak Yusak. Ya, jadi mungkin umur saya lebih pendek. Tetapi Tuhan ada terus. Ya, sejak orang termuda sampai yang paling tua. Jadi nempellah sama Kristus. Karena dialah pusat dari kebenaran dan yang bisa menyelamatkan kita. Dan begitu juga dengan menyampaikan firman. Gak usah mikir, waduh nanti saya ngomongnya gak bagus nih, kurang hikmat. Jangan takut, bahkan Paulus pun bilang, tidak aku sampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan. Ya. Oke. Kemudian yang keempat, itu adalah kasih Kristus yang mendorong. Kenapa saya bilang kasih Kristus? Kita tuh sudah dikasih oleh Kristus atau belum? Kita bisa mengenal Tuhan itu karena kasih Kristus sudah diberikan pada kita. Dan kalau kita mengasihi, kalau kita dikasihi oleh Kristus, otomatis kita harus dong, wajib ya untuk mengasihi Dia. Dan waktu kita mengasihi Dia, apa yang Tuhan minta kepada kita? Kalau kamu mengasihi aku, bawa dong orang-orang kepadaku. Ya, ceritain tentang aku, karena aku juga bukan hanya mengasihi kamu, tapi mengasihi mereka juga. Oke? Jadi kita, wujud daripada kasih kita kepada Tuhan itu adalah memberikan kesempatan Tuhan untuk kita juga bisa melayani Dia. Oke? Melakukan apa yang Dia kehendaki. Yang kelima, upah kekal dan kemuliaan Allah. Tadi saya cerita tentang seorang yang menyampaikan dakwahnya tapi ujungnya binasa. Sia-sia enggak? Kita enggak loh. Kita enggak. Kita ujungnya adalah upah kekal dan kemuliaan Allah. Masa enggak mau? Oke? Dengan upah kekal dan kemuliaan itu, jangan sampai kesempatan itu justru hilang karena kita terlalu banyak alasan. Ya, kita lihat Filipi 2 ayat 9 sampai 11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan menganugerahkan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Kalau Yesus memuliakan Bapanya, mau nggak kita memuliakan Yesus? Ya, Yesus aja Dia memuliakan Bapanya. Kita juga harus memuliakan Yesus. Sehingga apa? Itu tuh. Ya. Dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut
segala yang ada di langit dan yang ada di bumi, yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Terus Yesus nggak ngomong si Paulus ini nggak ngomong cuma sampai di situ, tapi dia kasih tahu itu tujuannya adalah bagi kemuliaan Allah Bapa. Ya, jadi dorongannya sangat jelas. Oke. Kemudian kayaknya screen terakhir itu ya. Ada lagi nggak screen lagi? Oh, ini udah terakhir ya, betul ya. Baik, sebentar, saya cuma mau nyampaikan satu hal supaya saya nggak lupa. Oke, jadi sebetulnya kita sangat beruntung bahwa Yesus sudah hadir dalam hidup kita sebagai Mesias. Ya, Yesus sudah hadir sebagai keadilan dan kebenaran. Keadilannya di mana? Kita sebagai orang berdosa seharusnya kita masuk neraka semua. Ya, tetapi karena Tuhan adalah Allah yang adil, walaupun upah dosa adalah maut, Dia yang bayar tuh. Ya, Dia yang bayar. Kemudian dengan pemulihan yang Tuhan sudah berikan bagi kita, jangan sampai waktu di mana kita masih bisa memuliakan Tuhan itu kita sia-siakan. Ya, biarlah firman ini memberikan pada kita dorongan dan pemikiran yang lebih dalam mengenai kasih Kristus, sehingga kita mau bersungguh-sungguh dalam melakukan tugas kita, khususnya di Yaski. Amin. Kita berdoa ya. Bapa di sorga, terima kasih untuk kasih karunia pemeliharaan yang Tuhan Kau sudah berikan bagi kami. Kami sudah belajar Tuhan, bagaimana Engkau ingin supaya kami ikut serta dalam misi-Mu di dunia. Dan biarlah Engkau sendiri Tuhan yang sudah menyatakan bahwa Engkaulah penguasa. Kami Tuhan, biarlah memiliki keyakinan yang penuh bahwa apa yang kami sampaikan tidak akan menghasilkan hal yang sia-sia. Dan biarlah kami Tuhan sebagai prajurit-prajurit-Mu tidak memperhitungkan keperluan pribadi kami sendiri. Tetapi Tuhan, kami sungguh ingin supaya kami pun memperoleh kesempatan untuk memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk Bapak Yoko pribadi atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, saatnya kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Persembahan bisa diberikan dari baris sebelah kiri saya, dilanjutkan sebelah kanan, diiringi lagu Ku Bawa Korban Syukur. Tersungkur dan sembah-Mu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Selamanya
kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Pada saat ini kami mempersembahkan sebagian dari apa yang telah Engkau percayakan kepada kami. Kiranya persembahan ini Engkau kuduskan dan pakai untuk pekerjaan-Mu dan kemuliaan nama-Mu. Ajarlah kami untuk memberi dengan hati yang penuh sukacita dan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Nanti minta kesediaan Bapak Pendeta Yusak Wijaya untuk doa syafaat dan doa penutup. Mari kita angkat satu pujian, mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua, Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai mari wartakan, keselamatan oleh Tuhan tiada terperi, dan tetap beritakan, rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua, Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai mari wartakan, keselamatan oleh Tuhan tiada terperi, dan berislam serta beritakan, rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami kembali menghadap hadirat Tuhan yang kudus. Kami mengucap syukur tiada henti-hentinya untuk semua kebaikan dan anugerah yang Tuhan nyatakan. Khususnya pada saat ini Tuhan, kami boleh diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Bagaimana hidup kami yang telah diselamatkan bukan hanya untuk diri kami sendiri. Kami diingatkan akan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah Tuhan kami dimampukan oleh Roh-Mu yang kudus untuk boleh menjalankan semua perintah Tuhan ini. Dan boleh melewati setiap tantangan, setiap pergumulan yang kami hadapi. Baik berbagai tantangan dari pribadi maupun dalam pelayanan, dan maupun secara tantangan dari masyarakat sekeliling. Tapi kami boleh melihat penyertaan Tuhan atas hidup kami masing-masing. Terima kasih ya Bapak. Bersyukur juga untuk Pak Yoke, hamba-Mu yang setia yang telah Tuhan pakai menjadi berkat di tengah-tengah kami. Dan kiranya Tuhan terus pimpin Pak Yoke di dalam memimpin Yaski ini, dan juga pelayanan di pelbagai kesempatan yang Tuhan berikan. Dan Tuhan juga tidak lupa untuk menyertai dan melindungi keluarganya. Bapa di surga, kami juga bersyukur Tuhan melihat bagaimana ada campur tangan Tuhan, khususnya di dalam geopolitik yang terjadi, di mana pertikaian antara Israel dan Iran boleh mereda. Dan kami mohon supaya ini bukan hanya sekedar strategi semata untuk kepentingan pihak-pihak tertentu, tetapi benar-benar setiap para pemimpin pengambil keputusan menyadari berapa besar harga yang harus dibayar, baik untuk harta benda yang hilang maupun nyawa yang melayang sia-sia. Tolonglah ya Bapak, Engkau mengingatkan setiap para pemimpin negara ini. Bapak, kami juga berdoa bersyukur Tuhan untuk pimpinan penyertaan Tuhan untuk semua kegiatan Yaski maupun FIBC yang ada di berbagai belahan dunia ini. Dan dihadapi berbagai tantangan, tapi mereka boleh terus menjalankan visi misi yang telah Tuhan tetapkan. Dan khususnya di Yaski ini ya Bapak, kami bersyukur untuk semua tim yang ada, yang bekerja dengan sehati dan sepikir dengan tujuan satu, yaitu bagaimana kemuliaan Tuhan dinyatakan. Terima kasih ya Tuhan,
Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang Kau kasihi, baik yang ada dalam ruangan ini maupun yang mengikutinya lewat Zoom. Engkau yang mengerti setiap pergumulan yang mereka hadapi. Engkau melihat setiap air mata yang dicucurkan, baik pergumulan secara ekonomi maupun pergumulan secara iman yang mereka alami. Tolong ya Bapak, Engkau ingatkan bahwa setiap anak-anak-Mu ini tidak pernah berjalan sendiri dan tidak hanya bersandar pada kemampuan dan hikmatnya pribadi, tetapi mereka tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu. Tuhan yang berjanji, yang mengatakan, mengingatkan lewat kebenaran firman Tuhan, bahwa segala perkara dapat kami tanggung di dalam Tuhan yang memberi kekuatan. Terima kasih ya Bapak, dan sebentar kami kembali untuk menjalankan tugas pelayanan kami. Dan biarlah Tuhan pimpin setiap kami melewati hari ini. Dan bukan hanya untuk hari ini saja, bahkan sepanjang perjalanan hidup yang Tuhan percayakan pada setiap kami. Sehingga hidup kami boleh dipakai untuk boleh menjadi berkat dan melayani Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Tuhan dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari arahkan hati kita kepada Tuhan. Dan dengan sukacita dan penuh damai sejahtera, terimalah berkat daripadanya. Kiranya Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus boleh senantiasa menyertai, memimpin hidup kita, memberkati hidup kita, dan senantiasa mengingatkan kita akan kebenaran firman Tuhan. Supaya hidup yang telah diberkati dan sesuai dengan firman Tuhan, boleh kita pakai menjadi saluran berkat dimanapun kita berada. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan sekarang sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Silakan duduk saat teduh dan ibadah selesai.